Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Purnama Indah, Stambuk A24191011 dari kelas Fisika B, Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas tentang polarimeter pada percobaan 3 praktikum gelombang dan optik. Nah, itu. Baiklah, jadi langsung saja. Sebelum kita membahas tentang polarimeter, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari percobaannya. Yang pertama yaitu memahami bahwa cahaya adalah gelombang transversal sehingga dapat dipolarisasi. Kedua yaitu memahami cara kerja alat polarimeter. Yang ketiga yaitu menghitung daya putar spesifik dari larutan gula tebu dengan menggunakan cahaya yang dipolarisasi. Nah, lanjut ke materi, kita membahas tentang polarisasi terlebih dahulu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan polarisasi? Jadi polarisasi itu adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Tidak seperti interferensi dan difraksi yang dapat terjadi pada gelombang transversal dan longitudinal. Efek polarisasi hanya dialami oleh gelombang transversal. Cahaya dapat mengalami polarisasi, menunjukkan bahwa cahaya termaksud gelombang transversal. Pada cahaya tidak terpolarisasi, medan listrik bergetar ke segala arah, tegak lurus arah rambat gelombang. Nah, setelah mengalami pemantulan atau diteruskan melalui bahan tertentu, medan listrik terbatasi pada satu arah. Polarisasi dapat terjadi pada pemantulan pada cermin datar, absorpsi selektif dari bahan polaroid, dan pada kebar oleh kristal. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan polarisasi. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian polarimeter dan prinsip kerja polarimeter. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan polarimeter? Jadi, polarimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya putaran optik yang dihasilkan oleh suatu zat yang bersifat optis aktif yang terdapat dalam larutan. Nah, jadi polarimeter ini merupakan alat yang didesain khusus untuk mempolarisasi cahaya oleh suatu senyawa optis aktif. Nah, itu yang dimaksud dengan polarimeter. Selanjutnya, prinsip kerja polarimeter. Prinsip kerjanya yaitu sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu natrium, akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi atau polarizer. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua yaitu analyzer. Polarizer tidak dapat diputar-putar, sedangkan analyzer dapat diatur atau diputar sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara polarizer dan analyzer. Nah, selanjutnya bila polarizer dan analyzer saling tegak lurus atau bidang polarisasinya tegak lurus, maka sinar tidak ada yang ditransmisikan melalui medium di antara prisma polarisasi. Peristiwa ini disebut tidak optis. Apabila jika zat yang bersifat optis akan ditempatkan pada sel yang ditempatkan di antara prisma terpolarisasi, maka sinar akan ditransmisikan. Nah, itulah prinsip kerja dari polarimeter. Jadi kita semua harus tahu apa yang dimaksud dengan polarimeter dan apa prinsip kerja dari polarimeter. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa pada percobaan polarimeter kita harus menggunakan atau dapat menggunakan sumber cahaya monokromatis. Nah, mengapa? Jadi jawabannya seperti ini. Polarimeter adalah perangkat untuk analisa yang didasari oleh pengukuran sudut putaran sinar monokromatis karena cahaya itu terpolarisasi linear oleh bahan bening yang bersifat optis aktif. Nah, sinar monokromatis tersebut mempunyai sejumlah bidang getar yang banyak sekali. Adapun yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi adalah cahaya yang mempunyai satu arah getar dan arah getar itu berada tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, seperti itu. Jadi mengapa kita dapat menggunakan cahaya monokromatis pada percobaan polarimeter? Jadi itu alasannya. Nah, teman-teman bisa baca kembali nanti. Selanjutnya
Ya, itu. Jadi itu pembahasan tentang polarimeter dan seputaran materi tentang polarisasi. Jadi semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.